Akhirnya dari situ saya pulang kampung, pergi ngaji. Saya pikir beneran ya, saya itu mau dibiayain, saya itu mau dibekelin. Ternyata enggak. Udah sampai ke kampung, saya dititipin sama nenek, pergi ngaji. Ujung-ujungnya apa? Guru ngajinya malah nanya, "Uakmu mana?" Kata gini gitu. Kan saya bingung, kok nanyain uak ya, ada masalah apa ya. Nah terus yang diomonginnya agak-agak kayak gimana ya, permasalahan masalah biaya mungkin ya. Nggak taunya saya di sono itu nggak dibiayain, nggak dikasih, dititipin, cuman sekedar dititipin, tapi nggak dibayarin. Ya akhirnya mau nggak mau ya, namanya Pak Ustadz, untung Ustadznya baik, ibaratnya ngertiin keadaan kita bagaimana. Dan dia juga, Ustadznya juga, mungkin karena udah kenal sama keluarganya emak, ya udahlah, nggak apa-apa, nggak usah dimasalahin masalah biaya, cuman tolong bantuin, katanya, donatur, bantuin ibaratnya yang ada di sini. Ya di sini kan apa, kata dia, kata istrinya ya, kata istrinya, di sini kan kita gotong royong, karena di sini pesantren ibaratnya baru merintis, baru ngebangun, jadi kita harus mau bergotong royong. Bergotong royongnya itu kita mungut-mungutin donatur. Jadi kalau setiap hari itu ada waktunya dan ada jam-jamnya kita harus pergi donatur. Jadi kalau pagi kita pergi ke kampung-kampung, kita minta-mintain sumbangan, kita minta-mintain apa ya, sumbangan buat ke masjid, karena masjid itu kan belum dibangun, baru musolah kecil begitu. Nah akhirnya kita pergi ke kampung-kampung mintain sumbangan. Namanya di kampung kan nggak semuanya dapat uang, tapi dapat beras. Itu kampung mau di mana jauhnya, mau di mana kita harus telusurin, mau keadaan becek, mau keadaan apa, kita harus itu sampai dipanggul-panggul beras itu sampai ke rumah, sampai ke pesantren lagi. Kadang-kadang kita berangkat pagi, pulangnya lewat dari maghrib. Sebenarnya jatah dari sana sebelum maghrib kita harus sudah pulang, tapi bagaimana, keadaan satu kan, kalau di kampung angkotnya juga susah, terbatas. Kita jalan dulu, kita cari cari tumpangan, cari ada orang yang mau lewat ke wilayah dimana kita pesantren, kita harus tunggu. Ya Allah, itu berat, bawa-bawa beras setengah karung kan lumayan, apalagi kalau lagi panen. Orang-orang kampung kan ngasihnya beras, bukan ngasihnya duit. Nah pernah saya sempat begini ya, daripada kita bawa-bawa beras nih, manggul-manggul beras sampai ke pesantren, gimana kalau kita jual aja berasnya, kita ringkes jadi uang, saya bilang gitu. Nah itu baru kepikiran sama saya. Oh iya, kata teman dia, oh iya ya gitu aja kali ya, katanya kita jual aja ke gilingan, katanya gitu. Akhirnya kita kalau dapat beras, kita tuker, kita jual ke gilingan, kita ringkesin jadi uang. Jadi sekarang kalau setiap kita pergi ke apa, donatur, kita nggak pernah bawa pulang tuh, udah nggak pernah bawa beras lagi, jadi bawanya uang. Tapi nanti saya lihat dulu keadaan nih di pesantrenan ini, ada nggak beras buat makan-makan kita. Seumpamanya nggak ada nih beras buat makan-makan kita, mau nggak mau kalau kita dapet sumbangan beras ya kita bawa pulang. Mau itu berat juga ya ditanggung resikonya. Nah itu bukan dari situ aja, saya terus nelusurin. Kadang-kadang kita nyampe ke Bandung, nyampe ke Tasik, itu kita ngecek di bis. Kita kan kalau ngecek di bis nggak bayar, yang ada kita minta-mintain sumbangan gitu, nunggu dibayar, nunggu dikasih sumbangannya sama penumpang-penumpang. Ya Allah, malu sebenarnya minta-minta begitu, tapi kan ya mau nggak mau, dibilang malu ya nggak malu lah, dikuat-kuatin aja, orang itu buat sumbangan masjid, bukan buat kita kok. Ya kalau saya sih diambil hikmahnya aja, rasa malu udah nggak ada, rasa aduh udah nggak para ruguh dah itu mah. Tapi saya nikmatin,
nikmatin hidup begitu. Karena apa? Pikiran saya begini, suatu saat mungkin saya bakalan ketemu jalan hidup saya, nggak begini terus. Masa iya sih Allah tuh ibarat ngasih cobaan itu nggak ada jalan keluarnya. Nah, sempat saya pernah, karena saya udah capek, udah bosen di pesantren, saya kaburnya pakai seragam baju kosidahan. Saya kabur, saya pulang lagi, balik lagi ke Jakarta dengan catatan apa, saya mau cari kerjaan. Saya kabur, saya pergi ke Jakarta. Pas pergi dari Jakarta, saya berkelana lagi. Ya namanya kita nggak punya ijazah ya, susah cari kerjaan. Ya akhirnya apa, ya kuli-kuli lagi, ya nyari-nyari. Ada orang yang nyuruh-nyuruh lagi, saya jalanin. Ada orang yang minta ini minta itu, kadang-kadang ya mijit, kadang-kadang saya mencetin. Yang penting kan saya dapat duit. Nah dari situ orang kadang, wah enak katanya pijitannya kamu, katanya. Udah tolong kata pijitin, nanti saya lupain tuh. Alhamdulillah saya bilang, saya ini dapat uang dari pijit, dari mijitin orang, dari ngurutin orang. Alhamdulillah saya jadi ada buat bekal. Nah, tapi cita-cita saya, walaupun saya begitu, saya selalu menghayal. Menghayal apa? Saya kalau nonton TV itu sampai diingetin, diliatin, ya Allah pengen banget masuk TV. Ya Allah pengen banget itu gimana ya caranya, nggak usah jadi artis dah, jadi yang liwat-liwat juga nggak apa-apa, saya mah mau. Saya bilang begitu. Akhirnya apa? Saya cari-cari, saya telusurin orang syuting, saya nggak tahu, nggak ngerti di mana. Sampai ujung-ujungnya saya pulang ke kampung. Kata teman, udah lu mendingan pulang dulu deh, nggak usah di sini dulu, minta izin kerjaan. Itu siapa tahu nanti kalau udah pulang dari kampung minta bekal, katanya dapet gitu. Akhirnya saya pulang. Nah pas kebetulan waktu itu ibu saya udah pulang ke kampung. Karena apa? Ya mungkin ibu saya gini, kalau bertahan terus di Jakarta, rumah kan gak punya, sedangkan itu tempat punya uak saya, bukan punya ibu saya, mau dibangun dengan alasan mau dirombak, mau dipermak, katanya. Udah sekarang pulang kampung aja, nggak usah di sini lagi. Ya akhirnya kan emang itu bukan kemauan uak saya, ibu saya juga. Ya udah dah pulang kampung aja, kalau kita keadaan kayak gini terus siapa tahu kalau di kampung kita bisa ngapain gitu ya, bercocok tanam, tani atau apa. Nah dari situ kita semua sekeluarga udah di kampung. Saya pulang ke kampung lagi, saya baru mau minta izin,